Kisah akan berfokus pada seorang pekerja kantoran bernama Yoshiyuki Suzuki. Dirinya merupakan seorang ayah sekaligus seorang kepala keluarga dari sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Mitsu sang ibu, Yui si adik perempuan, dan Kenji si kakak laki-laki. Mereka tinggal di sebuah apartemen di lingkungan perkotaan yang hanya untuk memotong seekor ikan saja sang ibu tidak bisa melakukannya karena terbiasa beli di mall dengan bentuk yang sudah dipotong-potong dan tinggal digoreng saja. Terlepas dari kehidupan modern yang mereka jalani, Pak Yoshi dan keluarga adalah sebuah keluarga kecil dari sekian banyak keluarga di perkotaan yang sudah ketergantungan pada alat-alat modern. Sehingga bisa dibayangkan betapa bingung dan tak berdayanya mereka apabila harus lepas dari kehidupan dan lingkungan yang mereka jalani saat ini. Keesokan paginya, Pak Yoshi dan keluarga cukup dibuat susah ketika listrik ternyata mati entah dari jam berapa. Namun yang aneh adalah semua alat elektronik dan mesin yang berarus listrik pun juga ikut mati seperti handphone, senter, dan kendaraan. Akibatnya, lift di apartemen pun tak bisa digunakan sehingga untuk pertama kalinya mereka semua harus menggunakan kedua kaki mereka untuk menuruni tangga menuju lantai bawah gedung apartemen ini. Setelah fenomena aneh ini pun membuat jalanan menjadi sepi oleh kendaraan dan yang terlihat hanyalah orang-orang yang tengah berjalan kaki nampak sibuk dan terburu-buru untuk melakukan aktivitas mereka. Di mana Pak Yoshi yang biasa naik kereta pun harus dibuat panik saat petugas stasiun menyatakan bahwa kereta belum bisa digunakan yang membuat dirinya harus berjalan kaki cukup jauh untuk menuju ke kantor tempatnya bekerja. Beruntung bagi Kenji si kakak, dia terbiasa naik sepeda menuju ke sekolah sehingga ketika melihat orang-orang tengah bingung dengan kendaraan mereka yang tidak bisa hidup, Kenji bisa dengan santainya menggoes sepedanya dan tetap bisa berangkat ke sekolah seperti biasa. Beralih kepada sang ibu yang juga sama dibuat susahnya ketika harus membawa kantong sampah dengan menggunakan tangga di apartemen tempat tinggalnya. Dan ibu-ibu di sana juga memutuskan untuk membeli lilin setelah tahu bahwa pemadaman listrik ini akan berlangsung untuk waktu yang belum ditentukan. Kembali ke Pak Yoshi yang sudah tiba di tempat kerja. Di sana dia dan semua karyawan bingung karena pintu otomatis yang tidak bisa dibuka. Sehingga mereka dengan pedenya memecahkan kaca untuk bisa masuk ke ruangan kerja masing-masing. Dan tanpa mereka sadari jika dengan fenomena yang terjadi saat ini sudah jelas bahwa mereka semua tidak bisa bekerja seperti biasanya dan bapak atasan pun terpaksa memulangkan semua karyawannya. Dalam perjalanan pulang, Pak Yoshi menyempatkan mampir di toko sepeda di mana dirinya berinisiatif untuk membeli sebuah sepeda sebelum kehabisan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam itu benar-benar sangat gelap. Dan untuk pertama kalinya selama hidup di perkotaan, Yoshi dan keluarga akhirnya bisa melihat langit malam dengan jelas. Dan itu merupakan pemandangan yang sangat jarang sekali terlihat, bahkan tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Untuk makan dan penerangan, mereka menggunakan lilin dan beruntung kompor gas masih bisa digunakan karena tidak membutuhkan listrik untuk menyalakannya. 3 hari berlalu, pemadaman listrik ternyata masih berlanjut dan belum ada kabar atau pengumuman dari pemerintah tentang kapan listrik ini akan kembali menyala. Sehingga persediaan air di apartemen pun semakin hari semakin menipis. Yang kita ketahui butuh listrik untuk bisa menggunakan air. Dan Bu Mitsu benar-benar harus mengirit untuk mencuci semua baju suami dan anak-anaknya.
Pak Yosi sendiri secara pribadi diberitahu oleh sang atasan untuk segera meninggalkan perkotaan, di mana fenomena yang terjadi saat ini jelas tidak bisa dianggap remeh. Karena jika listrik tak kunjung menyala, maka akan timbul kekacauan yang membuat perkotaan menjadi tempat yang berbahaya untuk ditinggali. Perkataan bapak atasan pun langsung terbukti ketika Yosi akan mengambil uang di bank. Dikarenakan mesin ATM tidak bisa digunakan, semua orang yang ingin mengambil uang pun harus mengantri dan dibatasi penarikannya. Karena takut kehabisan, Yosi terpaksa harus ikut berdesak-desakan yang justru membuatnya harus terluka. 7 hari pun berlalu, stok makanan di swalayan benar-benar kosong melompong karena listrik mati total, yang hal itu tentu saja menyebabkan tidak adanya pasokan dari supplier. Setengah dari penduduk kota yang masih ingin hidup pun memilih untuk berjalan kaki menuju kampung halaman, sementara Pak Yosi dan beberapa penghuni apartemen lain memilih untuk bertahan dengan visi dan misi untuk menjaga tempat tinggal mereka dari orang-orang yang tidak dikenal. Sadar jika terus bertahan di sini hanya akan mati konyol, Pak Yosi dan keluarga pun memutuskan untuk mengumpulkan semua uang yang mereka miliki untuk membeli tiket pesawat dan pulang ke kampung halaman tempat orang tua mereka tinggal. Lantas, dengan menggunakan sepeda mereka berencana untuk pergi ke bandara terdekat, di mana dalam perjalanan Pak Yosi melihat sesuatu yang cukup mengejutkan ketika sebotol air dihargai sekitar 1.000 yen atau sekitar 100.000 per botolnya akibat dari kelangkaan air bersih yang terjadi saat ini. Semakin jauh perjalanan, ternyata harga air mineral semakin mahal. Alih-alih akan lebih murah jika beli di minimarket, ternyata harganya jauh lebih mahal, sekitar 2.500 yen atau sekitar 250.000 lebih. Tahu gitu, mending beli di awal tadi yang harganya tidak seedan ini. Beruntung ada Bu Yosi, karena sama-sama kita ketahui dengan power of emak-emak, maka seorang ibu tentu memiliki trik sendiri di dunia tawar-menawar, sehingga Pak Yosi dan keluarga bisa mendapatkan satu kardus botol air dengan harga masing-masing sekitar 60.000. これ全部買うから1本600円にしてよ。ね? Mereka semua akhirnya sadar betapa susah dan sulitnya hidup tanpa listrik, di mana saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Selain harus pipis sembarangan, mereka pun harus makan seadanya dengan hanya segumpal nasi dan kacang merah. Singkat cerita, setelah mengayuh sepeda sejauh beberapa kilometer, Pak Yosi dan keluarga harus mengalami kekecewaan tatkala pesawat ternyata tidak bisa digunakan. Hal itu sejak awal sudah dijelaskan jika semua kendaraan baik itu darat, udara, ataupun laut, semua yang bersifat menggunakan listrik sudah benar-benar mati total dan tidak bisa digunakan. Alhasil, Pak Yosi dan keluarga pun terpaksa bermalam di sebuah hotel yang gelap dan tidak ada air sama sekali. Pak Yosi sebagai kepala keluarga sudah mengambil keputusan bahwa mereka semua akan tetap pergi ke kampung halaman sang kakek dengan cara menempuhnya menggunakan sepeda. Keesokan harinya, Yui dan Kenji pun pergi ke toko buku untuk mencari peta negara Jepang. Dan setelah diperiksa, ternyata jarak antara kota Tokyo ke kampung halaman kakek mereka sangat jauh dan bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai ke sana. Sementara itu, Mitsu mendapat kabar dari orang-orang yang lewat jika kota Osaka adalah salah satu kota yang tidak dilakukan pemadaman listrik. Sehingga daripada menuju kampung halaman sang kakek, mereka memilih untuk pergi ke kota Osaka saja dengan harapan bisa bertahan hidup di sana sementara waktu. Beruntung bagi Pak Yosi dan keluarga karena mereka masih punya stok minuman di saat orang-orang kaya yang memiliki barang-barang mewah ditolak untuk barter bahan makanan karena di saat itu semua barang mewah itu tidak ada gunanya. Bahkan Pak Yosi dan keluarga pun berhasil mendapatkan satu kantong beras dan sebuah sepeda berkat stok minuman milik mereka yang ditukarkan dengan barang yang dibutuhkan. Dan kita akan diperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat-sangat tidak wajar ketika jalan tol yang biasanya ramai kendaraan justru kini dipenuhi oleh orang-orang yang sedang berjalan kaki ke tujuannya masing-masing. Namun Pak Yosi dan keluarga tetap bisa tersenyum meski kondisi saat ini benar-benar sangat sulit.
Ketika sedang istirahat, muncullah pasangan orang tua yang berminat untuk membeli botol minum mereka. Karena saat ini transaksi jual beli hanya bisa dilakukan dengan cara barter makanan, Pak Yosi pun terpaksa menolak memberi botol minumannya. 食べ物と交換なら。 Saat malam hari tiba, Kenji dikejutkan ketika seorang pria sedang mencuri satu botol air, di mana saat Kenji mengejarnya, ternyata pria tersebut adalah seorang ayah yang masih punya bayi kecil. Dan botol air barusan digunakan untuk membuat susu untuk bayi kecilnya itu. Tak benar jika harus berada dekat dengan orang-orang, Pak Yosi dan keluarga pun memilih untuk istirahat di tempat sepi, lebih tepatnya di pinggir sungai. Di sana setidaknya mereka bisa beristirahat tanpa harus khawatir dengan orang-orang yang ingin mencuri barang milik mereka. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba turun hujan deras disertai angin kencang hingga membuat mereka harus berteduh di bawah jembatan. Akibatnya, sepeda dan persediaan makanan pun hancur tertiup angin. Sesampainya di rest area, Pak Yosi mencoba untuk membuat api dengan cara primitif, sementara Kenji dan Yui masuk ke swalayan untuk mencari makanan. Dan seperti yang kita ketahui, dalam kondisi kiamat kecil seperti ini, semua bahan makanan, minuman, dan barang-barang untuk bertahan hidup pastilah sudah habis duluan diambil oleh orang lain. Namun, Kenji yang cerdas pun berhasil mendapatkan air aki biru yang sudah dimineralisasi dan aman untuk diminum, serta sebuah suar yang mungkin bisa berguna suatu hari nanti. Sementara Yui mengumpulkan makanan kucing berupa tuna kaleng, berharap masih layak untuk ditelan. Hari ke-22, Pak Yosi dan keluarga berhasil bertahan hidup dengan hanya makan makanan kucing dan botol air aki biru. Dan di saat itu juga mereka tak sengaja bertemu dengan sebuah keluarga pesepeda yang nampak bahagia, seolah menikmati keadaan yang sedang terjadi. Rupanya keluarga ini memiliki keterampilan bertahan hidup yang baik. Mereka tahu cara untuk bisa mendapatkan air bersih dan mengeringkan bahan makanan, sehingga meskipun listrik dan alat elektronik tidak bisa digunakan, mereka masih bisa tertawa bahagia dan justru menikmati keadaan ini. Saat itu juga salah satu anak dari pesepeda itu memotret mereka berempat secara tiba-tiba. Karena kamera yang dia gunakan ternyata bukanlah kamera digital, sehingga masih bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Lalu Yui pun berinisiatif untuk memberikan alamat rumahnya, di mana dia berharap jika nanti keadaan normal kembali, mereka akan mengirimkan foto tersebut supaya menjadi pengingat tentang apa yang terjadi saat ini. それできたら送ってください。いいよ。でもいつになるかわかんない。 Sebagai kepala keluarga, Pak Yosi ternyata gengsi dengan tidak ikut nimbrung bersama mereka. Bahkan saat melanjutkan perjalanan pun, dia berada di posisi paling depan karena tidak ingin dianggap lemah atau dianggap remeh oleh keluarga pesepeda ini. Padahal nyatanya dia sangat lelah. Tiba di persimpangan, Pak Yosi dan keluarga diajak untuk ikut pergi menuju ke pegunungan. Tetapi Pak Yosi tetap pada rencana awal, yakni pergi menuju kota Osaka. Karena kata orang-orang yang lewat kalau di sana tidak dilakukan pemadaman listrik. Dan betapa kecewanya mereka ketika mengetahui jika Osaka sama saja dengan kota lain, bahkan jauh lebih buruk, di mana Yoshi sangat menyesal karena sifat egoisnya justru menuntun keluarganya pada kondisi seperti ini. Penduduk Osaka yang sudah sangat kelaparan pun terpaksa menangkap dan memasak semua binatang di tempat wisata laut atau wisata akuarium laut, sehingga Pak Yoshi dan keluarga pun segera ikut mengantri supaya kebagian makanan. Tetapi semua makanan sudah habis, tak tersisa, yang membuat Yoshi sampai sujud memohon agar keluarganya bisa makan sedikit saja.
Hari ke-67, keluarga kecil ini akhirnya sampai di pedesaan yang terdapat banyak sawah dan pepohonan. Mereka harusnya tidak kelaparan dan bisa memanfaatkan apa yang ada di alam. Akan tetapi, karena Yoshi dan keluarga sudah menggantungkan hidupnya pada teknologi modern, mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan pasrah dengan kelaparan. Di saat yang sama, mereka melihat ada seekor babi yang sedang berkeliaran. Pak Yoshi dan keluarga pun segera menangkap untuk dimasak. Tetapi ketika sudah tertangkap, tak ada satupun dari mereka yang sanggup menyembelihnya dan justru harus keburu ketahuan oleh seorang petani desa yang merupakan pemilik dari babi itu. Di rumah si kakek, petani yang baik hati ini, Pak Yoshi dan keluarga ditawari makan dan tempat tinggal asalkan mereka mau membantu si kakek petani. Pak Yoshi pun langsung menyetujui hal itu asalkan bisa bertahan hidup demi keluarganya. Berhari-hari mereka tinggal di sana, diberi makan dan diajari cara hidup di kampung tanpa peralatan modern. Hal itu membuat mereka semua sangat berterima kasih atas bantuan si kakek petani. しっかり働いてくれの。 Akan tetapi, Pak Yoshi yang khawatir dengan orang tuanya pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kampung. Namun, berdasarkan peta yang dimiliki Kenji, jalan itu memang benar-benar ke sana. Sehingga Pak Yoshi berinisiatif untuk membuat sebuah rakit kecil demi bisa melewati sungai itu. Setelah berhasil menyeberangkan Yui dan istrinya, Pak Yoshi dan Kenji pun harus kembali menyeberang untuk membawa sepeda dan barang-barang lainnya. Namun karena hujan tiba-tiba turun cukup deras, Pak Yoshi mengalami nasib naas ketika tertinggal jauh di belakang demi bisa mempertahankan barang-barangnya dan harus ikut terbawa hanyut sungai tanpa tahu apa yang terjadi pada dirinya. Hari-hari pertama tanpa adanya sosok Yoshi, sang kepala keluarga, mereka bertiga nampak pasrah dengan keadaan dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halaman. Di mana saat sedang makan daging asap, muncullah seekor anjing yang kelaparan, sehingga membuat Yui memberikan makanannya itu. Akan tetapi, tak lama muncul teman-teman si anjing yang merebut semua makanan sehingga kejadian tersebut membuat sang ibu harus terjatuh dan mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Dan ketika anjing-anjing itu masih kelaparan dan ingin menerkam mereka bertiga, tiba-tiba muncullah kereta api berbahan bakar uap dan mereka bertiga pun naik kereta tersebut yang secara kebetulan akan melewati kampung halaman mereka. Pak Yoshi ternyata masih hidup dan saat sudah sadar, ia langsung berjalan ke tempat terbuka. Di mana saat melihat ada kereta api yang muncul, Pak Yoshi teringat dengan suar yang pernah diberikan Kenji dan mencoba menyalakannya. Sehingga Kenji dan keluarganya menyadari jika ayah mereka ternyata masih hidup. Akhirnya sampailah mereka di kampung halaman sang ibu alias tempat tinggal kakek Yui dan Kenji. Dan sudah selama 2 tahun mereka tinggal di sana dengan hidup sederhana tanpa bergantung dengan teknologi apapun. Dimulai dengan Mitsui yang sudah mahir berkebun, Yui yang mahir menganyam, dan yang terakhir ada Kenji dan Pak Yoshi yang ikut mencari ikan bersama kakek yang merupakan seorang nelayan. Ikan di. Setelah itu, di keesokan paginya, Pak Yoshi tiba-tiba terbangun setelah mendengar sesuatu dari dalam gudang. Ternyata itu adalah suara jam waker yang menyala, disusul dengan lampu-lampu rumah yang kembali menyala. Setelah 2 tahun setengah fenomena aneh ini terjadi, semua akhirnya kembali normal.
orang di berita mengatakan jika fenomena tersebut berasal dari komet dan radiasi matahari yang menyebabkan listrik dan barang-barang elektronik mati. Data-data pun tidak bisa dibaca oleh para peneliti, sehingga mereka masih belum bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan penyebab dari semua ini. Terlepas dari penyebab terjadinya fenomena ini, ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari Pak Yosi dan keluarga kecilnya, di mana sekarang Mitsui sudah bisa memotong seekor ikan dan masih banyak lagi hal yang bisa mereka ambil dari kejadian tersebut. それ何？晩はサバの味噌煮かやった。お父さんこれ忘れたって。 Ketika Yosi dan anak-anak akan berangkat melakukan aktivitasnya, saat itu ada seorang tukang pos yang membawa sebuah paket berisi foto yang waktu itu diambil oleh warga pesepeda yang mereka temui di jalan, di mana foto tersebut menjadi sebuah bukti sekaligus kenangan yang tidak akan pernah keluarga ini lupakan seumur hidupnya. Gimana people? Banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari film ini kan? Dan kalau ada kesalahan tolong dimaafkan ya. Jangan lupa kalau kalian suka sama channel Rehata Film ini, tolong di subscribe. Dan kalau kalian suka dengan filmnya, jangan lupa like dan komen serta share ke teman-teman kalian ya. Bye!